Salam sehat dan salam bahagia. Teman-teman, kita ketemu lagi dan kali ini saya akan membahas tentang kebinekaan. Kita tahu Indonesia adalah negara yang luar biasa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ikanya. Saya selalu mencoba membayangkan bagaimana orang dulu bisa mencetuskan Bhinneka Tunggal Ika. Sungguh luar biasa. Mereka bisa mengetahui bahwa kita pasti ada perbedaan dari dulu, sekarang, dan akan datang. Tapi mereka tahu juga, walaupun kita berbeda, kita harus bersatu. Sehingga mereka, para pahlawan kita, mencetuskan ide Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah suatu berkat bagi kita, bagi Indonesia. Nah, di sini saya akan memberikan pandangan saya tentang kebinekaan. Kenapa? Karena kebinekaan atau perbedaan-perbedaan terjadi mulai dari komunitas yang paling kecil sampai yang besar. Komunitas keluarga, di dalam komunitas hobi, keagamaan, di dalam masyarakat, di dalam negara, selalu ada perbedaan-perbedaan. Nah, nenek moyang kita sangat menghargai perbedaan yang ada dan mereka menyadari bahwa pasti ada orang-orang yang menganggap perbedaan itu adalah beban. Sehingga mereka mencetuskan Bhinneka Tunggal Ika ini untuk kita sadari bahwa perbedaan-perbedaan itu bukan untuk membuat kita terpecah, tapi harusnya membuat kita bersatu. Nah, di bawah ini saya akan memberikan pandangan saya satu persatu tentang kebinekaan itu, baik dalam keluarga, masyarakat, komunitas, maupun di dalam negara. Pertama, kita akan mulai dengan komunitas yang paling kecil dulu, yaitu keluarga. Nah, untuk mengawali ini, saya teringat perbincangan saya dengan seorang teman saya. Pada waktu itu dia mengeluh bahwa di umurnya yang sudah 37 belum menemukan jodoh. Dan kemudian saya bilang sama dia, mungkin kamu punya kriteria yang terlalu tinggi sehingga susah untuk menemukan jodoh. Dan jawaban dia sangat mengejutkan saya. Dia bilang, saya tidak mempunyai kriteria yang terlalu tinggi, saya hanya mencari yang sama. Wah, saya terkejut. Saya bilang, hah? Kamu mencari yang sama? Saya bilang, kalau gitu kamu harus kawin sesama jenis. Itu pun tidak akan menemukan 100% persamaan. Karena kita manusia adalah manusia yang diciptakan secara unik. Pasti ada perbedaan. Apalagi kalau lawan jenis. Terus saya memberikan pandangan saya kepada dia. Saya bilang, menurut saya kita mencari pasangan hidup bukan mencari yang sama, tapi mencari yang bisa komunikasi. Kita harus sadari bahwa antara cowok dan cewek itu pasti ada perbedaan. Dan kita harus akui itu. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa komunikasikan perbedaan itu untuk membangun diri kita. Nah, saya akan mulai saja membahas komunitas terkecil, yaitu keluarga. Nah, di sini, di dalam keluarga, yang paling penting adalah kita menetapkan tujuan. Tujuan keluarga itu sangat penting. Dan biarkan semua anggota keluarga berkreasi mewujudkan tujuan itu. Cara-cara atau jalan untuk menuju tujuan yang kita tetapkan akan banyak yang berbeda di dalam mencapainya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari aja, kita ambil contoh saat kita mau ke Surabaya aja misalnya dari Jakarta. Tentu banyak cara
banyak jalan menuju ke sana. Ada yang suka memakai kereta api, ada yang suka memakai kendaraan pribadi, mobil, ada yang suka pakai travel, ada yang suka pakai pesawat. Banyak cara, tapi tujuannya sama. Begitu juga dalam keluarga kita. Kita sudah punya tujuan. Bagi anggota-anggota keluarga kita mempunyai cara yang berbeda untuk mencapai tujuan itu, biarkan mereka berkreasi. Tetapi ketika kita melihat bahwa ada tindakan dari anggota keluarga kita yang kelihatannya menyimpang dari tujuan keluarga, kita diskusikan. Siapa tahu tindakan tersebut malah merupakan cara yang tepat untuk mencapai tujuan, namun dengan cara yang berbeda dengan pandangan kita. Nah, jadi hal yang mendasar dalam keluarga kita adalah kita punya tujuan yang sama dan kita mempunyai peran di dalam melayani keluarga kita. Terus di sini penting bagi kita untuk berkomunikasi di dalam keluarga kita ketika kita menemukan perbedaan-perbedaan yang sepertinya sangat besar perbedaan itu. Maksud saya besar di sini artinya perbedaan itu terkadang membuat pasangan kita akan menjadi marah, kesal. Tentu kita harus komunikasikan. Jangan kita tahan-tahan, karena itu akan menjadi sesuatu yang membuat kita tidak baik untuk kedepannya. Katakanlah itu adalah bom yang akan meledak suatu waktu. Ya, komunikasikan semua perbedaan itu dan cari jalan keluarnya. Nah, setelah itu dalam komunitas. Di dalam komunitas, biarpun komunitas itu adalah kumpulan orang-orang, bisa jadi mempunyai hobi yang sama, mempunyai agama yang sama, tapi tetap kita ada manusia-manusia yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang berbeda. Jadi di komunitas kita bukan belajar untuk menjadi sama, tapi belajar untuk berkomunikasi tentang perbedaan, menghargai perbedaan, dan bahkan menggunakan perbedaan itu untuk menghasilkan karya yang tidak bisa kita kerjakan sendiri, sehingga hasilnya akan melampaui bayangan kita. Di sini, jika kita mengerjakan sesuatu dengan kemampuan kita, tentu kita sudah bisa menebak apa atau hasil kerja kita bagaimana. Tetapi ketika kita di dalam komunitas, begitu banyak perbedaan untuk mengerjakan sesuatu, hasilnya sangat bisa di luar ekspektasi kita. Bisa jadi itu adalah hasil yang sangat luar biasa, yang tidak bisa kita bayangkan, yang tidak bisa kita kerjakan jika kita mengerjakannya sendiri. Nah, di dalam komunitas juga kita belajar untuk patuh akan keputusan bersama, belajar mengatur diri, mengatur orang dan diatur, belajar untuk menjadi lebih dewasa, belajar untuk negosiasi saat mengambil keputusan, belajar bekerja sama, dan yang paling penting di komunitas itu bisa membuat kita lebih bersemangat, awet muda, bahagia, makin berkembang. Itu adalah kebinekaan dalam komunitas. Kemudian di dalam masyarakat, kita harus akui memang kita berbeda dalam hal yang detail.
Namun yang perlu kita ingat, di dalam kehidupan kita harus sadari bahwa ada yang hakiki dan ada yang pilihan. Yang dimaksud dengan hakiki adalah hal yang mutlak, yang tidak bisa kita ubah. Yang katakan bahwa itu adalah dari Tuhan. Misalnya, saya dilahirkan sebagai Chinese. Teman saya dilahirkan sebagai suku Jawa. Ada yang suku Batak. Nah, itu adalah hakiki dari Tuhan. Kita percaya bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Sehingga saat kita menghina satu suku dengan suku yang lain, itu bisa jadi kita sudah menghina Tuhan pencipta. Karena kita semua percaya bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Dan suku yang ada, kita terlahir dari suku mana, itu bukan pilihan kita. Itu adalah mutlak dari Tuhan. Sehingga mari kita saling menghargai. Kemudian ada yang pilihan. Pilihan misalnya, saya memilih pasangan saya di dalam menjalani hidup dengan saya memilih agama saya. Itu adalah pilihan. Dan kembali ke dasar bahwa kita tidak bisa memaksakan pilihan kepada orang lain. Pilihan itu adalah hak setiap orang dan tentu saja ada konsekuensi yang ditanggung. Dan orang memilih sesuatu, dia akan menanggung konsekuensinya. Jadi kita tidak berhak untuk memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah, itu adalah perbedaan-perbedaan di dalam hidup kita yang kita bisa selesaikan dengan semboyan yang dicetuskan oleh nenek moyang kita, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda kita tetap satu. Dalam keluarga juga, kita berbeda dengan istri, berbeda dengan anak, tetap satu. Ada tujuan yang harus kita capai dengan jalan yang berbeda. Dalam komunitas, kita kumpulan orang-orang yang berbeda, tapi juga kita bersatu untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan di dalam masyarakat juga, di dalam negara kita juga. Sehingga ketika ada perbedaan-perbedaan baik dalam keluarga, masyarakat, komunitas, kita kembali ke tujuan. Apakah perbedaan-perbedaan itu adalah jalan menuju tujuan kita, atau perbedaan-perbedaan itu sudah tidak menuju tujuan yang kita tetapkan? Itu perlu dikomunikasikan. Di sini saya akan membagikan, katakanlah, kunci supaya kita menghargai semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pertama, kita harus menganggap perbedaan dalam keluarga, komunitas, masyarakat sebagai anugerah. Seperti halnya pensil warna. Kita akan berbicara sedikit tentang pensil warna. Ketika kita mau memberi pensil warna, apakah kita akan beli yang hanya satu warna saja? Misalnya isinya ada 12-nya warna hitam. Atau kita membeli yang warna-warni, ada merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Tentu kita akan memilih yang 12 warna. Sehingga saat kita menggambar, kita bisa menggunakan warna-warni dari pensil warna itu untuk membuat gambar kita lebih bagus. Nah, pertanyaannya, jika kita menggambar dan kita memerlukan pensil warna untuk membuat gambar kita warna-warni dan akan lebih bagus, kenapa kita bermasalah
di saat keluarga kita warna-warni. Di saat keluarga kita ada perbedaan. Jadi kita harus anggap perbedaan-perbedaan itu ada warna di dalam untuk mencapai tujuan kita dan menjadi tujuan yang bagus, warna-warni. Dan kedua, kita tidak perlu mencari persamaan secara detail karena pasti berbeda. Namun kita mempunyai persamaan yang mendasar, yaitu sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama bisa berkomunikasi, sama-sama punya keinginan dan tujuan yang sama. Kita sama-sama pengen bahagia, pengen damai, punya keluarga yang bahagia, komunitas yang membangun, masyarakat yang damai, negara yang aman. Nah, kita mempunyai persamaan yang secara besar dan punya perbedaan secara detail. Buatlah perbedaan secara detail itu sebagai jalan untuk mencapai tujuan-tujuan di dalam persamaan mendasar kita, yaitu bahagia, ingin damai. Dan sekarang yang ketiga, jika terjadi perbedaan, kembali ke tujuan awal, baik di dalam keluarga, komunitas maupun negara. Contohnya, jika ada pertentangan di dalam masyarakat akan perbedaan yang ada, kita kembali ke dasar negara dan semboyan negara kita untuk menyelesaikannya. Bukan pemikiran pribadi-pribadi kita, karena kita sudah tahu bahwa pemikiran pribadi kita akan berbeda. Namun, pemikiran yang berbeda itu apakah akan mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan? Kalau tidak, ya kita kembali lagi ke tujuan, sehingga kita merubah pemikiran kita, cara ataupun jalan yang kita lakukan untuk mencapai tujuan itu. Begitu teman-teman tentang kebinekaan. Jika teman-teman punya pemikiran, silakan komen di bawah, berikan saran. Kita harus saling membangun satu sama lain. Dan jika ada topik yang pengen teman-teman bahas, silakan komen. Kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, dan kita akan bertemu lagi di topik yang berbeda. Terima kasih.